Sehat semua ya. Jadi sebelum kita mulai presentasinya, perlu saya sampaikan informasi yang pertama adalah UTS tinggal 3 minggu lagi ya. Sangat cepat ya. Saya juga pengetahuan saya baru kemarin dia pembukaan, tapi ternyata udah minggu keempat hari ini. 3 minggu lagi harus UTS dan saya harus menyampaikan usulan soal. Nah, yang kemarin saya sampaikan di grup itu adalah salah satu bentuk soalnya yang perlu kalian cerna ya, kalian pelajari ya. Itu UTS-nya begitu bentuknya. Namun demikian saya sudah sampaikan ke kampus, ke Dosko, kalau boleh jangan ada pilihan ganda atau mencocokkan. Ini nggak cocok lagi dengan mata kuliah ini karena saya inginnya kemampuan analisa ini lebih ditingkatkan. Tapi itu usulan baru ya. Jadi saya belum tahu apakah nanti itu disetujui atau tidak, karena yang terpenting adalah sebenarnya kemampuan analisa kalian, bukan dari contoh ngitung kancing ya, A, B, C, D, kayak gitu. Itu enggak, saya enggak penting di situ ya. Artinya ya, itu hanya mempermudah mengkoreksi, tapi tidak ada sasaran apa yang kita mau dapatkan. Tapi itu usulan aja. Jadi itu bisa kalian pelajari lah, contoh yang kemarin saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adik-adikku, ternyata setelah saya diskusi dengan beberapa dosen, ya saya dapat informasinya saya dosen yang cukup menyita banyak pulsa data ya dengan cara Zoom dan lama pula gitu ya. Saya tadinya berpikiran ya saya nggak punya alternatif lain. Mata kuliah ini perlu Zoom gitu loh untuk memberikan pemahaman. Walaupun saya pakai Classroom ya, tapi ya sudahlah, mungkin mudah-mudahan tidak membebani kalian ya untuk pulsa data ya. Saya nggak tahu apakah dari kampus diberikan pulsa data, tetapi kalau dari saya pribadi dari kantor kasih pulsa data dari kantor ya, karena saya sering rapat kan. Dan juga istri saya juga guru itu dikasih 36 GB. Jadi saya pakai dia nih. Sekarang yang saya pakai ini punya istri saya nih. Karena punya saya udah habis. Jadi saya nggak bisa pungkiri itu ya. Kalian kan nanti beban banyak ya. Tapi ya cobalah kita perhatikan nanti bagaimana caranya yang lebih murah ya. Tapi mudah-mudahan tidak sulit nanti. Oke, itu yang ingin saya sampaikan di awalnya, dan terima kasih juga kalian sudah banyak yang bertanya di Classroom dan saya sudah nilai ya. Jadi defaultnya adalah saya lihat tingkah laku kalian dan segala macam, saya kasih defaultnya 80. Itu kan semakin meningkat kalau seandainya nanti adanya pertanyaan, adanya aktivitas kalian nanti bisa meningkat, bahkan bisa sampai 100. Jadi itu yang penting bagi kalian untuk lebih banyak bertanya, karena dengan bertanya berarti kalian sudah baca. Itu aja sih prinsipnya. Karena PJJ ini kan yang penting bahan sudah tersampaikan, buku sudah. Saya sebagai dosen sudah memberikan beberapa buku ya, soft copy ya, dan nggak usah beli-beli lagi kan. Artinya sudah mengurangi biaya ya. Tinggal saya kirim pakai WA group, cering semua udah masuk ya. Sehingga udah tinggal diambil aja, kalian pelajari. Oke, adik-adikku yang ku sayangi, sekarang posisi udah jam 10.44. Kita mulai aja. Topik kita adalah hari ini membahas kelompok 1, 2, dan 3 ya. Prinsip bahwa saya akan mengambil alih nanti setelah kelompok 1 presentasi. Nanti saya kasih arahan apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diperdalam ya, artinya untuk mencapai nilai yang maksimal ya, yang maksimal. Artinya angka yang nanti kalian dapatkan itu saya akan sampaikan, oh sampai saat ini kalian dapat sekian nilainya. Tapi kalau kalian perbaiki arahan-arahan yang sesuai dengan saya sampaikan, itu nanti nilainya bertambah lagi ya, itu dia. Oke, sekarang saya minta kelompok 1, siapa yang presentasi, silakan. Share screen-nya bisa dibuka oleh host, nanti ketua kelas. Silakan dimulai. Ya, silakan.
Gak usah malu-malu ya. Semangat. Kalian kalau presentasi dengan Bu Menteri itu lebih kacau loh. Saya udah ngalami banget itu ya. Saya dibego-begoin, saya ditolol-tolol itu sering saya. Ya, tapi itulah motivasi kita. Karena memang kita harus lebih kuat gitu ya. Berkontribusi positif itu perlu ada mental militan. Oke, lanjut. Silakan, siapa yang mau presentasi? Oke, terima kasih Pak waktunya. Saya mulai ya Pak diskusinya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Pak Ari. Saya Cantika, nomor urut 9, selaku moderator dari kelompok 1. Adapun kelompok kami akan membahas analisis bisnis dari PT Kimia Farma. Anggota kami adalah, silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Adi Rahmat absen 1. Oke, lanjut. Siapa lagi? Selanjutnya saya Ananda Rizky absen 2. Saya Nisa Yustika nomor urut 3. Saya Angelina Sihotang nomor urut 4. Saya Nisa Ramadanti nomor urut 5. Saya Aryan Afik Syamsal nomor urut 6. Yes, lanjut. Ada Asrafi Yusuf Pak nomor urut 7 tapi lagi ke lockout katanya. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Terus nggak apa-apa. Oke, ada lagi anggota yang belum menyampaikan. Oke, lanjut. Cantika, silakan. Oke, maaf mungkin ada masalah jaringan, tapi kelompok anggota selanjutnya ada Afala nomor absen 8, lalu kemudian saya sendiri nomor absen 9, dan kemudian ada Debbie nomor absen 10. Untuk presentasi kali ini akan diwakilkan oleh teman saya, Ryan dan Angelina. Saya share screen. Silakan, terlihat semua. Oke, lanjut. Halo, tes. Ya, silakan. Siapa yang mempresentasikan? Angelina Sihotang? Silakan atau siapa? Ya. Baik. Kita mulai pertama dengan gambaran umum dari Kimia Farma. Chan, ini slide-nya belum ganti atau gimana? Slide nomor 1, ini langsung kesimpulan ini, langsung slide nomor 1. Oke, kita masuk ke gambaran umum Kimia Farma. Jadi, Kimia Farma ini merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1971 resmi menjadi PT Kimia Farma Persero. Nah, saham itu dimiliki oleh 90,25% milik pemerintah dan 9,975 milik publik. Selanjutnya, Kimia Farma itu berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, tidak hanya apotek, tapi juga ada klinik kesehatan, manufaktur, riset, dan lain sebagainya. Lanjut.
Ya, lanjut. Gambaran Lanjut, umum. Nah. Ayo. Maaf Pak, ini kayaknya ada kesalahan. Kayaknya udah saya skip soalnya nih. Tapi kok nggak bisa ya? Nah, mungkin ini yang ini kelihatan apa Pak? Yang saya dapat gambaran umum. Gambaran umum. Coba saya ulangi dulu ya. Ya, diulang lagi aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Apa gini? Ini yang terlihat apa sudah layar PPT saya ya, teman-teman? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Nah, slide ke berapa ya? Slide kedua. Oke, kita ini berarti ini. Ya, yang ini. Atas. Slide kedua. Atas. Sip. Oke, lanjut. Jadi PT Kimia Farma tadi kemudian membentuk Kimia Farma Group yang terdiri dari beberapa perusahaan lainnya seperti KSFP, SIL, SDC, KFA, KFTD, KFD dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian dari segi produk, seperti yang kita sudah tahu juga, Kimia Farma itu menghasilkan berbagai produk kesehatan seperti vitamin, suplemen, antivirus, antibiotik, obat malaria, obat herbal. Bahkan baru-baru ini juga merambah ke produk kosmetik dan perawatan tubuh. Lanjut. Nah, kita masuk ke analisis industri. Jadi kami dari kelompok 1 dalam menganalisis industri, kami menggunakan 5 force analysis yang dikemukakan oleh Porter. Yang pertama kita masuk ke persaingan bisnis atau rivalitas. Pertama itu kita lihat dari persaingan bisnis antar perusahaan yang sudah ada. Jadi, rival yang kuat bagi Kimia Farma itu di antara lain adalah Kalbe dan juga Indofarma. Dan juga karena pesaing-pesaing ini, maka bisa dikatakan persaingan yang dihadapi Kimia Farma ini cukup tinggi. Lalu, bila kita lihat dari analisis persaingan pendatang baru, bisnis apotek ini kan sudah berkembang secara pesat belakangan ini. Tetapi dengan demikian, bisnis apotek ini tetap dianggap menguntungkan. Jadi, PT Kimia Farma pun tidak aman dari yang namanya persaingan dari pebisnis baru. Nah, tapi Kimia Farma ini memiliki strategi tersendiri untuk mengatasinya dengan menciptakan kesehatan terintegrasi. Jadi selain dari apotek juga ada kliniknya, juga ada swalayannya, juga ada tempat risetnya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Halo? Ya, silakan Angelina. Terdengar suaramu. Oh iya, Pak. Bentar, Pak, masih agak nge-lag di sini. Atau lanjut di layar ini aja, Zoom. Ada kok. Oh ya. Oke. Kita lanjut ke analisis yang ketiga, itu merupakan ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pesaing dari Kimia Farma ini kan ada Kalbe dan Indofarma. Jadi mereka juga menghasilkan produk yang bisa menjadi ancaman bagi Kimia Farma. Produk mereka itu juga sama variasinya dan bisa dibilang kualitasnya itu hampir sama. Jadi merupakan
ancaman yang cukup berat. Selain dari obat-obatan kimia yang sejenis, itu juga ada ancaman dari obat-obatan herbal. Belakangan ini obat-obatan herbal sedang marak-maraknya seperti yang teman-teman ketahui. Namun hal ini tidak menjadi suatu ancaman yang terlalu berarti karena dianggap obat kimiawi itu masih tetap di prioritas hati masyarakat. Tapi Kimia Farma juga belakangan dengan pihak ketiga itu mengadakan berbaur untuk mengadakan beberapa produk herbal. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk di bargaining power of customer dan suppliers. Yang pertama di bargaining power of customer. Nah, ini adalah kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Nah, jadi semakin banyak pilihan produk ya di mata pembeli akan membuat posisi pembeli itu semakin kuat. Nah, hal ini akan menyebabkan bargaining power of customer-nya itu menjadi semakin tinggi. Jadi, bargaining power of customer ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, price sensitivity dan relative bargaining power. Yang pertama, price sensitivity. Pembeli itu akan lebih sensitif terhadap harga ketika produk tersebut tidak terdiferensiasi dan hanya ada sedikit biaya untuk beralih ke produk. Kedua, relative bargaining power. Jadi meskipun pembeli tersebut sensitif terhadap harga, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan harga beli yang rendah apabila tidak memiliki daya tawar yang tinggi. Jadi Kimia Farma sendiri berkomitmen untuk menjaga kualitas dan mutu produknya supaya tujuannya itu adalah supaya pelanggan-pelanggannya itu merasa puas dengan produk yang dia miliki dan tidak beralih ke produk dari pesaingnya. Hal ini akan menyebabkan customer-nya itu menjadi ketergantungan terhadap Kimia Farma sehingga bargaining power of customer-nya menjadi rendah. Lanjut. Yang kedua ada bargaining power of suppliers. Nah, ini adalah kekuatan tawar-menawar dari pemasok atau dari supplier. Nah, pada dasarnya di industri farmasi itu sendiri, dia kan industri yang bersifat spesifik ya, karena tidak semua orang bisa untuk masuk atau berkecimpung di dalam industri itu, karena mungkin terbentur regulasi dan sebagainya. Nah, jadi biasanya di industri farmasi itu bargaining power of supplier-nya itu tinggi, karena tidak semua orang mampu menyuplai, tidak semua supplier itu memiliki, tidak semua perusahaan mampu membeli barang ke supplier gitu, tidak punya link. Nah, tapi dalam kasus Kimia Farma dia adalah perusahaan yang besar dan perusahaan yang sudah tua juga sehingga dia memiliki link yang banyak ke berbagai supplier-supplier. Dan bahkan Kimia Farma sendiri memiliki anak perusahaan di berbagai lini bisnis gitu. Termasuk dalam hal ini di kegiatan hulu bisnisnya itu sendiri sampai di kegiatan hilirnya sampai distribusi. Nah, bargaining power of suppliers sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah penyuplai yang sesuai kebutuhan pembeli, terus ketergantungan atas pasokan dari penyuplai tertentu, biaya pengalihan yang dikeluarkan pembeli jika ingin ganti suppliers gitu ya. Terus ketersediaan suppliers untuk menjual produknya sesegera mungkin jika dibutuhkan, dan strategi forward integration yang kemungkinan dilakukan oleh supplier itu sendiri. Lanjut. Lanjut. Dan. Nah, yang perlu kita perhatikan dari bargaining power of customer supplier itu salah ya, supplier. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah biaya ketika perusahaan ingin beralih ke supplier yang lain, ancaman forward integration atau kemudian jumlah penyuplai yang relatif terhadap kebutuhan, ketergantungan supplier terhadap
akan penjualan, ketergantungan pembelian akan penjualan, dan ketersediaan produk substitusi yang ditawarkan oleh supplier itu sendiri. Jadi daya tawar supplier Kimia Farma itu, ya kan, biaya peralihan akan tinggi jika akan berganti supplier, namun juga berlaku bagi supplier karena berhubungan dengan perusahaan besar. Jadi supplier itu sendiri seperti memiliki, kan tidak semua supplier memiliki kesempatan yang bisa menyuplai barangnya ke perusahaan besar gitu. Jadi hal ini akan menjadi dampak positif dari Kimia Farma sendiri. Kemudian ancaman integrasi ke depan yang rendah. Kimia Farma memiliki kemampuan untuk memproduksi dan distribusi sendiri, seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi. Kimia Farma itu memiliki bisnis dari berbagai lini bisnis gitu ya. Karena perusahaannya banyak di berbagai jenis produksi obat-obatan. Selanjutnya ada jumlah penyuplai lain yang mampu menawarkan produk substitusi cukup banyak, kecuali jika ada produk spesifik tertentu yang dibutuhkan. Dan terakhir ada pembeli tergantung akan penjualan karena butuh banyak bahan baku. Begitu pula sebaliknya, penjual diuntungkan dengan penjualan skala besar. Jadi secara umum, daya tawar penyuplai itu rendah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Lanjut. Terputus slide-nya. Iya, Gimana? Pak. Ayo. Oke. Sepertinya Cantika lagi disconnect, Pak. Oke, Hadir. kalau hadir. Oke, siap, lanjut. Nah, masuk yang terakhir ya teman-teman. Kita kesimpulannya, untuk dapat mempertahankan bisnisnya di industri farmasi, PT Kimia Farma sebagai perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia harus memahami kondisi di lingkungan bisnis agar dapat mengambil keputusan bisnis dengan tepat. Nah, analisis bisnis ini membantu pengambilan keputusan dari PT Kimia Farma itu sendiri. Untuk memudahkan analisis bisnis, maka dapat menggunakan strategi 5 force analysis yang ditemukan oleh Porter, yaitu persaingan bisnis, ancaman dari pesaing baru, ancaman produk substitusi, kemudian bargaining power of supplier dan customer. Nah, secara garis besar, posisi PT Kimia Farma itu kan sebagai industri farmasi yang dapat dikatakan masih cukup baik, meskipun ancaman pesaing juga tinggi datang dari berbagai baik yang sudah ada ataupun pendatang baru gitu. Tapi jika kita lihat dari segi produk Kimia Farma itu lebih bervariasi dan terjangkau dibanding perusahaan jenis lainnya, sehingga ancaman tersebut masih berada pada tingkat sedang. Nah, PT Kimia Farma juga selalu mencoba untuk meningkatkan kualitas mutu serta melakukan improvement untuk mempertahankan kekuatan bargaining power of supplier dan customer-nya agar tetap rendah. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Apabila ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi. Selanjutnya, maaf, kami minta maaf Pak dari kelompok 1 karena sebenarnya untuk materi analisis diferensiasi itu tidak kami masukkan ke dalam PPT karena kami rasa tidak perlu. Tapi sebenarnya kami juga udah membuatnya dalam paper, makanya nanti setelah ini Mbak Angel bakal membawakan materi tentang diferensi produk kami. Dipersilakan pada Mbak Angel. Oke, makasih Chan. Oke teman-teman, kita lanjut ke analisis strategi. Yang pertama itu kita lihat ke diferensiasi produknya. Nah, produk diferensiasi ini merupakan strategi yang dibutuhkan agar memenangkan kompetisi di pasar domestik kan. Oleh karena itu, PT Kimia Farma
telah melakukan beberapa upaya, di antaranya dengan apoteknya yang memang banyak. Lalu yang terbaru ada health dan beauty care yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh produk healthcare di bidang lifestyle yang berkualitas. Lalu kemudian ada dengan Kimia Farma Health Center. Jadi kita tuh bisa semacam konsultasi melalui health center ini. Itu dia produk diferensiasinya. Kita lanjut ke strength and weakness, kekuatan dan kelemahan dari Kimia Farma ini. Pertama itu kekuatannya atau strength-nya. Nah, jadi kekuatan yang pertama yaitu produk-produk dari Kimia Farma ini merupakan inovator untuk mengembangkan obat-obat serta rumusan kimia baru, baik dengan kemampuan sendiri ataupun melalui aliansi dengan mitra internasional. Yang kemudian kekuatannya yang kedua yaitu obat generik itu mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau tapi kualitas yang baik, maka obat generik ini mendapatkan posisi yang tinggi di hati masyarakat. Yang ketiga itu adalah weakness atau kelemahan. Nah, jadi kelemahan yang kami jumpai sejauh ini bagi Kimia Farma itu adalah kinerja atribut kemasan dan variasi obat generik ini negatif. Jadi manajemen ini perlu lebih berusaha lagi dalam meningkatkan kemasan produk agar lebih menarik perhatian dan meyakinkan konsumen. Lanjut ke opportunity atau peluangnya. Peluang yang pertama itu dengan banyaknya penduduk Indonesia, jadi meningkatkan juga keuntungan bagi Kimia Farma ini. Lanjut, kecenderungan berkembangnya sistem penanganan kesehatan yang wajar yang dapat menyalurkan tenaga dokter, termasuk dokter spesialis yang dibutuhkan. Yang keempat, ada ancaman. Sebelumnya sudah dijelaskan juga, ada ancaman dari perusahaan yang sejenis, dan ada juga ancaman dari pihak-pihak baru, ataupun dari produk produk pengganti. Oke, lanjut aja. Yang kemudian adanya krisis ekonomi yang bisa membuat daya beli masyarakat berkurang. Kemudian legal system atau hukum yang belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif sehingga harga obat menjadi lebih sulit dikontrol. Yang keempat, semakin luasnya pasar yang ingin dicapai, yaitu menembus pasar internasional akan semakin meningkatkan pula pesaing-pesaing bisnis farmasi. Sekian untuk strategi analisis. Silahkan Cantika. Belum di-unmute dulu, Cantika. Oh, maaf Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Angel atas materi yang disampaikan. Setelah ini akan kami kembalikan kepada Pak Ari untuk saran dan koreksinya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah sangat baik ya untuk melakukan analisis Kimia Farma. Jelas tadi ada berbeda ya. Tadi di kelas 509 itu PT Kalbe Farma. Yang sekarang ini Kimia Farma. Artinya kan beda ya perusahaannya. Is okay, nggak apa-apa. Artinya unsur yang saya sampaikan di chat semuanya sudah ada ya. Cuman yang saya ingin tambahkan di sini adalah untuk industrinya ini tidak tergambarkan atau mungkin ada tapi belum disampaikan. Sebenarnya Kimia Farma itu menguasai berapa persen pangsa pasar ya. Cantika dan kelompok 1 nanti tambahkan itu. Saya belum lihat gambarannya karena tadi di kelompok sebelumnya, di kelas sebelumnya, tadi kegambar gitu ya. Nah mungkin untuk menambah masukan informasi mungkin bisa saling ini ya tukar informasi dengan kelas 509. Kalau nggak salah Kimia Farma itu nomor 2 setelah Kalbe ya. Kalbe itu 26%, sedangkan Kimia Farma itu 17,2%.
tapi nanti itu konfirmasi aja lah kepada atau bisa dicari di Google ya untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan beberapa analisis ya, sampai akhirnya kondisi Kimia Farma sudah diuraikan. Yang perlu saya tambahkan di sini adalah sebenarnya porsi untuk konsumen dan produsen tadi itu kan baru secara narasi ya. Nah, pertanyaan saya apa mungkin bisa dengan angka-angka kuantitatif sehingga angka-angka itu bisa menggambarkan contohnya berapa persen sih ancaman pesaing ya. Artinya tadi dengan herbal sekarang udah berapa persen. Bisa kalian cari itu nanti informasinya ya. Ya, terus berapa lama dia tadi disampaikan dia yang paling tua ya kan. Kalau paling tua berarti kan sebenarnya kompetisinya dia tuh lebih bagus lagi gitu ya persiapannya. Nah, perlu ditambahkan juga misalnya dia perusahaannya perusahaan satu atau dia terdiri dari beberapa anak perusahaan. Nah, ini perlu karena itu sebagai informasi tambahan kepada investor kalau nanti dia tahu bahwa perusahaan Kimia Farma ini punya sekian loh banyaknya anak perusahaan gitu. Jadi poin saya untuk yang kedua tadi ya adalah tolong tambahkan informasi terkait tentang ancaman pesaing itu untuk herbal itu udah berapa persen sih sebenarnya masyarakat beralih ke pengobatan herbal atau tradisional. Ya, itu juga ancaman juga kan, gitu loh. Tadi ancamannya sudah ada, cuman coba tambahkan lagi. Terus untuk SWOT ya analisis SWOT tadi ya sudah bagus, cuman tambahkan juga fakta-faktanya ya. Data-datanya tadi belum lengkap itu. Contohnya kekuatan, kalian belum masukkan misalnya kan ada produknya dia yang paling bagus gitu ya. Ada yang generik, ada yang non generik. Nah, itu tambahkan di situ kekuatan dia. Terus pabriknya itu udah berapa banyak. Itu strength dan weakness itu atau kekuatan dan kelemahan itu dari individu, dari si perusahaan itu sendiri. Sedangkan kesempatan dan ancaman itu dari pihak lain atau dari luar. Jadi perlu kita sesuaikan memang. Nah, ini tadi udah bagus, udah banyak disampaikan fakta-faktanya, tapi belum lengkap karena slide sebelumnya itu nyebutin tuh kompetisinya bagaimana. Itu kan bisa kita ambil tuh, ya kekuatannya dia apa sih dari kompetisi itu. Ancaman pesaing itu threat-nya gitu ya. Produk substitusi yaitu jadi opportunity-nya, kesempatannya dia. Ya contoh-contoh itu yang sebenarnya diuraikan di SWOT analisis. Makanya di akhir dari analisis yang kelompok 1 adalah mengarah kepada SWOT analisis sebenarnya. Nah, tolong ditambahkan. Jadi secara umum kelompok 1 sudah bagus ya. Kalau saya lihat, saya katakan nilainya sekitar 75 sampai 85 ya. Itu nanti maksimal 85, tetapi itu bisa akan berubah dengan tadi yang saya sampaikan, saran saya, tambahan informasi dari saya itu tolong diperdalam, ditambahin, sehingga nanti pada saat jadi tugas kelas, minggu depan nanti dikumpulkan, atau sebenarnya paling lambat minggu ke-7 sebelum UTS. Tetapi lebih cepat lebih baik, ya nggak apa-apa. Nah itu tolong tambahkan yang 3 hal tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Itu mungkin untuk kelompok 1 ya. Saya senang kalian sudah maksimal bekerjanya dan sudah menunjukkan hal yang baik ya, kerjasama yang baik, dan kalian nanti untuk dapatkan data-data yang tadi sampaikan, kalian bisa hubungi ke kelas 5.09. Ketua kelasnya siapa ya, saya lupa itu, nanti ada kok di grup nanti ketua kelas, nanti Marcella bisa
bisa saling diskusi ya. Tadi juga saya sudah sampaikan ke kelas 509, nanti kalau ada informasi dari 513 bisa saling tukar informasi. Intinya adalah menyempurnakan tugas, bukan untuk menjatuhkan, tidak. Ini hanya untuk menambah informasi. Karena kembali lagi, saya berusaha untuk siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Itu penting gitu ya. Kata-kata itu saya dapatkan dari dosen saya waktu itu. Ya, siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Bagaimana mendapatkan informasi? Bisa dengan kerjasama. Ya, sinergi, singkatan dari sinkronisasi energi. Jadi adanya beberapa energi dari 10 orang akan lebih baik lagi kalau seandainya bersinergi di 30 orang. Juga bisa bersinergi lagi jadi 60 orang dengan kelas satunya lagi. Jadi saya butuh sinergitas itu, bukan dari persaingan, bukan. Artinya nilai itu akan menjadi meningkat pada saat kalian saling bekerja sama dan saling mengisi. Itu dari kelompok 1 ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu siapa ya mau moderatori? Nggak mungkin Cantika lagi kan? Nah, coba kelompok 2 siapa nih? Siapa namanya? Marcella, Pak. Oh, Marcella. Iya, ketua kelas. Iya, siap Marcella. Oke, kamu jadi masuk kelompok 2. Oke, siap Marcella. Oke. Silakan Marcella. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Jadi, saya sebagai moderator akan sambil makan aja nggak apa-apa ya. Oh iya Pak. Sambil boleh. makan aja yang lainnya. Akan memandu presentasi kami kali ini dari kelompok 2 yaitu menganalisis akuntansi PT Kimia Farma. Izin share screen Pak. Udah muncul belum, Pak? Halo? Udah. Udah masuk dah. Saya udah baca. Jadi dari kelompok 2 ada Eli Walina, nomor presensi 11, ada Erma Ayu Ananda, presensi 12, ada Fahmi Ulumuddin, presensi 13, Febriani Aditya Putri, presensi 14, Ferial Nada Azizah, presensi 15, Firaya Permata, presensi 16, Hafsah Meli Farilah, presensi 17, dan saya Marcella Ratul Janah, presensi 18, Milenia Azizah, presensi 19, dan Rizal, presensi 20. Kami akan mempresentasikan PT Kimia Farma terkait analisis akuntansi yang akan dipresentasikan oleh Milen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang analisis akuntansi. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Terdengar jelas. Udah pas, bagus sekali. Lantang sekali. Bagus. Lanjut. Dari kelompok kami akan melakukan analisis akuntansi. Kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu overview, yang kedua itu ada 6 langkah dalam analisis akuntansi, dan yang ketiga itu vertical analisis, dan yang terakhir itu ada analisis secara horizontal. Oke, kita masuk ke analisis yang pertama yaitu overview. Oh, ini sebelumnya ada gambaran slide 1 dulu ya. Yang ada gambaran singkat tentang Kimia Farma, mungkin sudah untuk lebih jelasnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Intinya Kimia Farma itu bergerak di bidang industri, jadi industri pertambangan, perdagangan besar, eceran, aktivitas kesehatan, dan lain-lain. Dan untuk fokusnya sendiri, PT Kimia Farma itu berfokus pada segmen usaha manufaktur, yaitu industri kimia dan farmasi, riset dan pertambangan, serta pemasaran. Selanjutnya.
Nah, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu berupa overview. Jadi, overview dari faktor yang mempengaruhi kebijakan akuntansi. Yang pertama itu ada noise from accounting rules. Jadi, di sini ini adalah standar akuntansi keuangan Indonesia sering mengalami perubahan. Nah, hal ini juga lah yang mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan dalam akuntansi dari PT Kimia Farma sendiri. Sehingga akibat ada perubahan ini, PT Kimia Farma ini harus menyesuaikan dengan amandemen dari SAK tersebut. Selanjutnya. Next. Selanjutnya. Sel. Selanjutnya adalah kesalahan dalam prediksi. Nah, kesalahan dalam prediksi ini karena kami menganalisis selama 3 tahun, yaitu dari 2017 sampai 2019. Di sini secara singkatnya, tahun 2017 itu tidak dilakukan penyisian kerugian. Nah, yang tidak dilakukan itu apa? Jadi di 31 Desember 2017 itu ada 81 miliar dari piutang berelasi di entitas anak PT KFA kepada BPJS, BUMN, dan instansi pemerintah pusat. Nah, manajemen ini berkeyakinan kalau piutang tersebut tuh dapat diterima pembayarannya sehingga tidak dilakukan pencadangan. Padahal dalam akuntansi sendiri kita harus melakukan pencadangan piutang. Mengingat jumlah piutangnya juga tidak sedikit. Tahun 2018, kelompok kami tidak menemukan kesalahan perkiraan pada pencadangan kerugian penurunan nilai piutang. Nah, sedangkan di tahun 2019 ada peningkatan jumlah piutang usaha. Karena adanya peningkatan jumlah piutang usaha sendiri, hal ini menyebabkan jumlah pencadangan piutangnya juga meningkat, yaitu sebesar 2.116.727.216.727.233.000 rupiah, atau sekitar 59% dari tahun sebelumnya meningkat. Selanjutnya, terkait overview yang ketiga, yaitu keputusan yang mempengaruhi akuntansi perusahaan. Selanjutnya, Sel. Nah, ini jadi keputusan akuntansi perusahaan itu dipengaruhi oleh tema-tema besar yang diambil oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Pada tahun 2017 itu, tema dari PT Kimia Farma sendiri itu adalah Transforming into a Digital Healthcare Company. Jadi, intinya itu perusahaan kimia farma ini terus berinovasi dan memanfaatkan kemampuan teknologi digital agar dapat melayani konsumen dengan baik. Pada tahun 2018, tema laporan keuangannya adalah Enhancing Quality, Providing the Best. Jadi, ini merupakan sebuah motivasi bagi PT Kimia Farma untuk memperkuat seluruh mata rantai dan ekosistem dalam kelompok usaha, serta pengelolaan organisasi kimia farma yang akuntabel. Dan di tahun 2019, tema yang diambil adalah Facing the Future, Moving Forward. Jadi, intinya tema ini membuat PT Kimia Farma itu optimis agar dapat beradaptasi secara dinamis dengan segala perubahan yang terjadi. Nah, di tahun 2019 ini pula, PT Kimia Farma secara resmi menyelesaikan proses akuisisi terhadap PT Faros Tbk, yang menjadi amunisi baru nih bagi Kimia Farma untuk mewujudkan visi dan misinya. Selanjutnya kita masuk ke 6 langkah dari analisis akuntansi. Nah, 6 langkah analisis akuntansi mungkin selanjutnya. Di PPT kami hanya menyebutkan poin-poinnya saja karena penjelasannya akan dijelaskan secara langsung. Jadi dari 6 langkah analisis akuntansi tersebut, yang pertama adalah identifikasi kunci kebijakan akuntansi. Jadi di poin yang pertama ini, sebentar, intinya adalah pada tahun 2017 sampai 2019 itu laporan keuangan konsolidasian itu sudah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar aktual, kecuali atas laporan arus kas tentunya. Dan pada tahun 2019 ini ada kebijakan yang penting karena perusahaan itu melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap tanah.
dari yang semula menggunakan harga perolehan menjadi metode revaluasian atau fair value. Jadi kalau dilihat di laporan keuangannya ini, pada tahun 2019 perusahaan memperoleh penghasilan atas revaluasi yang sangat besar. Padahal sebenarnya nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Kalau dilihat laba usaha PT Kimia Farma di 2019 itu menurun, tetapi laba komprehensifnya meningkat tajam karena adanya revaluasi dari aset tanah tersebut. Dan pada tahun 2019 ini juga perusahaan itu sudah mengakuisisi PT Faros Tbk dengan kepemilikan saham 57%, dan dengan dilakukannya akuisisi ini perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu menilai fleksibilitas akuntansi. Di poin ini ada beberapa hal yang kami rangkumkan. Yang pertama itu persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto, atau yang dikenal dengan LCNRV. Sedangkan biaya perolehannya itu diukur menggunakan average method, jadi bukan FIFO tapi average. Selanjutnya itu yang kedua untuk aset tetap. Aset tetap ini diakui sebesar biaya perolehan. Dan untuk metode penyusutannya sendiri itu beragam ya, mulai dari garis lurus untuk bangunan dan prasarana, saldo menurun ganda untuk mesin, instalasi sumur dan kendaraan. Kurang lebih untuk equipment itu menggunakan saldo menurun ganda, dan garis lurus untuk tanaman menghasilkan. Tarifnya juga beragam mulai dari 5% sampai untuk tanaman itu garis lurusnya bisa sampai 82% sampai 85%. Selanjutnya untuk properti investasi properti investasi ini merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai. Jadi tidak digunakan maupun dijual. Selanjutnya untuk aset tak berwujud itu diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Kalau untuk akuisisi entitas anak dicatat dengan metode pembelian atau purchase method. Selanjutnya yang ketiga itu evaluasi strategi akuntansi. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu PT Kimia Farma itu fokus untuk memperluas sayap pemasarannya ke luar negeri. Jadi tahun 2018 ada juga penerbitan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 60% kepada Kimia Farma Dawa Ltd. Jadi perusahaan kimia farma yang di luar negeri ini berperan sebagai global player bagi PT Kimia Farma. Jadi kalau cakupannya itu di Arab Saudi, Middle East, dan North Africa. Selanjutnya, intinya secara keseluruhan, strategi perusahaan tersebut berpengaruh pada ketimpangan laporan keuangan secara signifikan. Di satu sisi, jumlah aset dan ekuitas perusahaan tahun 2019 meningkat cukup tajam. Tapi jumlah liabilitas perusahaan juga mengalami kenaikan gitu. Hal ini yang menyebabkan laba tahun 2019 itu menurun. Ya karena dengan meningkatnya aset, ada juga peningkatan terhadap liabilitasnya. Dan peningkatan liabilitas ini menyebabkan peningkatan beban keuangan berupa beban bunga gitu. Jadi nanti ada penurunan yang sangat signifikan di laba perusahaan tahun 2019. Selanjutnya untuk evaluasi kualitas pengungkapan. Untuk evaluasi kualitas pengungkapan, ya, PT Kimia Farma itu sudah melakukan pengungkapan laporan keuangan itu secara jelas di bagian CALK. Jadi setelah kami membaca dari CALK Kimia Farma, pengungkapannya sangat baik ya karena dijelaskan secara rinci mengenai perusahaan baik secara umum, kebijakan akuntansi, estimasinya, dan juga menjelaskan tentang gambaran umum juga. Ada misalnya seperti pendirian perusahaan, lalu struktur organisasi, struktur entitas. Pada poin kedua dari CALK juga menjelaskan tentang kebijakan akuntansi terhadap SAK. Jadi perusahaan PT Kimia Farma ini sangat patuh terhadap standar akuntansi keuangan yang ada. Nah, dengan penyajian CALK yang jelas oleh PT Kimia Farma ini mengindikasikan bahwa informasi yang ada, informasi dari PT Kimia Farma sendiri ini didapat dengan mudah dan jelas. Jadi pengungkapannya sangat baik
dan sudah cukup menurut kami pengungkapannya. Selanjutnya itu yang terakhir ada identifikasi potensi red flag atau bendera merah. Kalau di sini, sebentar. Untuk yang kelima ya, itu umumnya terjadi, bendera merah atau tanda bahaya ini umumnya terjadi seperti perubahan dalam akuntansi, khususnya ketika kinerja sedang tidak bagus. PT Kimia Farma ini pernah mengubah kebijakan akuntansinya, dan perubahan ini terjadi karena ada interpretasi SAK baru yang dimulai pada 1 Januari 2019. Di 2019 itu yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi karena laba operasi perusahaan itu menurun drastis, tapi hal ini tuh tertutupi dengan peningkatan dari laba komprehensifnya ya. Karena adanya revaluasi tanah tersebut. Jadi di tahun 2019 justru meningkat tajam dari laba komprehensifnya karena ada revaluasi tanah tadi. Selanjutnya itu distorsi. Distorsi ini artinya adalah pemutarbalikan fakta atau aturan penyimpangan. Contohnya itu terjadi kenaikan pada piutang usaha sebesar 60%, tetapi kenaikan persediaannya itu hanya 34%. Dengan kenaikan seperti ini patut menjadi pertanyaan dari mana besar piutang usaha tersebut berasal, dengan perbandingan hampir 2 kali antara piutang usaha dan persediaan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin bisa kita telah lebih lanjut lagi. Selanjutnya, nah kami juga melakukan analisis secara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal ini artinya membandingkan analisis perusahaan secara dari tahun ke tahun gitu, dari tahun sebelumnya, dari tahun 2017 dibandingkan dengan 2018 dibandingkan dengan 2019. Selanjutnya. Nah, ini laporan laba rugi. Jadi kami membandingkan antara laporan laba rugi dan juga neraca. Di sini kami membandingkan antara tahun 2018 dan 2017. Di sini yang sangat menonjol mungkin dari pendapatan kurs mata uang asing bersih ya. Karena perubahannya sangat besar gitu, sangat besar persennya. Ini salah satunya dipengaruhi oleh tadi PT Kimia Farma memperlebar sayap usahanya ke luar negeri. Jadi ada di Arab Saudi, negara bagian Afrika dan sebagainya, sehingga di tahun 2018 itu pendapatan atau beban kurs mata uang asingnya juga sangat meningkat. Kalau secara penjualan, perusahaan PT Kimia Farma ini penjualannya meningkat ya dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 38%. Namun tentunya peningkatan penjualan ini juga menyebabkan, jadi peningkatan penjualan tentunya menyebabkan peningkatan dari beban-beban, mulai dari beban pokok penjualan yang meningkat sekitar 30%, lalu ada beban usaha yang meningkat 45%, lalu beban keuangan meningkat sangat tajam ya 120%. Hal ini karena di tahun 2018 ini juga PT Kimia Farma mulai menambah asetnya, tapi penambahan aset itu juga diiringi dengan penambahan liabilitas yang menyebabkan beban keuangan juga akhirnya membengkak. Tapi setelah kami amati, intinya tuh dari beban keuangan PT Kimia Farma ini kebanyakan diperoleh dari utang dalam negeri, utang kepada seperti misalnya ke Bank Mandiri, Bank BNI, Syariah, dan sebagainya. Namun peningkatan penjualan ini walaupun diiringi dengan peningkatan beban, tapi peningkatan penjualan ini lebih besar, sehingga laba usaha dari PT Kimia Farma sendiri akhirnya meningkat. Laba tahun berjalannya meningkat sebesar 61% dari 331 miliar menjadi 530 miliar. Untuk laba komprehensifnya juga meningkat. Ada peningkatan terhadap pendapatan komprehensif yang menyebabkan laba komprehensifnya juga akhirnya meningkat sebesar 187%. Selanjutnya. Nah, ini untuk neraca komparatif. Jadi kalau neraca komparatif tahun 2017 dan 2018, kita bisa lihat ada peningkatan aset lancar sebesar 44%, aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 74%, liabilitas jangka pendek perusahaan itu mengalami kenaikan drastis sebesar 86%. Jadi
peningkatan aset perusahaan ini ternyata juga diiringi dengan peningkatan liabilitas seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sehingga hal ini pula lah yang memicu beban keuangan perusahaan meningkat. Kalau kita lihat hutang jumlah liabilitas perusahaan itu meningkat drastis di bagian liabilitas jangka pendek, yaitu sebesar 86%. Didominasi peningkatan liabilitas jangka pendek ini didominasi oleh peningkatan utang bank. Peningkatan utang bank dan kebanyakan itu ke dalam bank-bank dalam negeri seperti Bank Mandiri, BNI, dan sebagainya. Selanjutnya. Ini untuk laporan laba rugi komparatif tahun 2018 dan 2019. Di sini kita melihat adanya peningkatan penjualan sebesar 11%. Peningkatan 11% ini tentunya menurun dari sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Sebelumnya kalau tidak salah sekitar 20%-an, sekarang hanya meningkat sebesar 11%. Nah, peningkatan penjualan ini juga diiringi dengan peningkatan beban pokok penjualan, peningkatan beban usaha, dan juga yang drastis adalah peningkatan beban keuangan. Di sini kalau kita lihat meningkat sebesar 145%. Hal ini karena tingkat liabilitas perusahaan yang semakin tinggi sehingga beban keuangan yang harus ditanggung juga meningkat. Nah, di tahun 2019 ini ada penurunan laba tahun berjalan. Jadi labanya menurun sekitar 97%. Hal ini cukup drastis ya. Di tahun sebelumnya itu padahal meningkat. Jadi penurunan laba ini disebabkan salah satu faktor terbesarnya adalah peningkatan beban keuangan tadi. Karena beban keuangan yang sangat tinggi, ini menyebabkan penurunan di laba perusahaan. Selain itu, walaupun penjualan perusahaan meningkat nih di tahun 2018 ke 2019 sebesar 11%, tetapi peningkatan beban-bebannya itu jauh lebih tinggi sehingga menyebabkan adanya penurunan laba. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, di tahun 2019 ini ada peningkatan drastis justru dari pendapatan atau beban komprehensif lainnya. Kalau kita lihat, di situ ada peningkatan sampai 1000% ya, 1101%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan perusahaan yang menerapkan revaluasi di aset berupa tanah, sehingga mendongkrak pendapatan komprehensif lainnya yang menyebabkan laba komprehensif tahun 2019 itu meningkat pesat sebesar 413%. Selanjutnya, untuk neraca komparatif 2018 dan 2019, aset lancar ini meningkat sebesar 15% disebabkan oleh kenaikan piutang dan persediaan. Jadi kalau piutangnya itu didominasi oleh rekanan lokal dan kenaikan piutang pihak ketiga. Untuk saldo aset tidak lancar meningkat sebesar 122%. Jadi disebabkan peningkatan ini didominasi oleh kenaikan saldo tanah tadi ya karena revaluasi yang meningkat sebesar 5 triliun lebih. Hal ini menyebabkan saldo aset tidak lancarnya juga meningkat. Untuk liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 56%, didominasi oleh kenaikan utang jangka pendek sebesar 2 triliun, karena perusahaan ini menambah utang baru untuk pembiayaan operasionalnya di Bank BNI, BNI Syariah, dan BNI dan Bank Permata. Untuk liabilitas jangka panjang meningkat 46%, disebabkan oleh peningkatan utang bank dan utang pajak tangguhan. Secara ekuitas, perusahaan itu mengalami kenaikan sebesar 79%. Hal ini sebenarnya cukup kontras ya, walaupun laba perusahaan itu menurun drastis, tetapi ekuitasnya meningkat. Ya, ini ditimbulkan oleh adanya revaluasi tanah tadi yang menyebabkan peningkatan di bagian pendapatan komprehensifnya, yaitu hasil dari revaluasi, sehingga ekuitas perusahaan juga meningkat. Gitu. Selanjutnya, di samping itu, tadi kan kita di awal sudah mengenal kalau PT Kimia Farma ini juga di tahun 2019 melakukan restrukturisasi, melakukan penggabungan terhadap PT Faros Tbk. Hal ini juga menyebabkan adanya kerugian di bagian ekuitas sebesar 962 miliar, tetapi kerugian ini tertutupi oleh peningkatan dari hasil revaluasi tanah tersebut. Selanjutnya.
Oke, kita masuk ke vertical analysis. Jadi ini bagian terakhir dari pembahasan kelompok kami. Kalau tadi di horizontal itu kita membandingkannya tahun per tahun, kalau di sini kita membandingkannya secara common size. Jadi kami membandingkan secara common size antara laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya. Ini yang pertama ada common size income statement dari tahun 2017 sampai 2018. Ini kami untuk di income statement, kami membandingkannya dengan persentase terhadap sales ya. Tentunya persentase ini didominasi oleh COGS. Jadi di laporan laba rugi tahun 2017 dan 2018 ini laba kotor mengalami kenaikan sebesar 35%. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena adanya peningkatan dari penjualan perusahaan sendiri. Sehingga laporan laba rugi kimia itu meningkat besar 0,91%. Selanjutnya. Ini common size income statement untuk tahun 2018-2019. Kalau kita lihat di sini, penjualan juga mengalami peningkatan, tetapi laba kotor itu mengalami penurunan dari 39,76% menjadi 37,27%. Nah, laba rugi PT Kimia Farma tahun 2019 ini mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan tahun 2018, yaitu sekitar 6,16%. Hal ini sejalan dengan analisis horizontal yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi di 2019 ini ada penurunan laba karena ada peningkatan terhadap finance cost dan juga beban operating expense-nya. Selanjutnya. Nah, ini common size, tapi untuk neraca. Jadi neraca di tahun 2018, 2019, dan 2017. Untuk aset, kalau aset analisis... Sebentar ya. Halo. Iya, halo, Pak? iya. Sebentar, break dulu sebentar ya. Butuh waktu 10 menit saya ya. Sebentar ya. Saya ini kan. Oke, Pak. Baik, saya melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu terkait dengan vertical analysis untuk bagian common size balance sheet. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada peningkatan, kalau kita lihat dari jumlah aset lancarnya ya, jumlah aset lancar atau proporsi aset lancar itu tahun itu semakin menurun. Tetapi jumlah aset tidak lancarnya itu semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan tadi yang meningkatkan pangsa pasarnya. Jadi perusahaan itu banyak membangun pabrik, banyak membangun bangunan, apotik, dan sebagainya. Jadi perusahaan itu lebih beralih ke untuk meningkatkan aset tidak lancarnya. Selanjutnya. Ya, jadi perusahaan PT Kimia Farma ini menginvestasikan aset perusahaan itu sebagian besar juga ke aset lancarnya. Kalau untuk di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 itu awalnya proporsinya antara aset lancar dan aset tidak lancar itu 60-40. Tapi makin tahun proporsi di tahun 2019 ya contohnya, posisi ini justru berkebalikan. Jadi aset lancar terhadap aset tidak lancarnya justru menjadi 40-60. Selanjutnya. Ini untuk bagian liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk di liabilitas dan ekuitas sendiri, proporsinya itu untuk liabilitas jangka pendek semakin meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 35% sampai ke meningkat di tahun 2018 yang menjadi 42%, tapi menurun lagi di tahun 2019-nya sebesar 40%. Untuk liabilitas jangka panjangnya, proporsi liabilitasnya sendiri itu semakin naik turun juga ya, dari mulai 21 sempat naik di tahun 2018 menjadi 21%, tetapi kembali menurun di tahun 2019 menjadi 19%. Di tahun 2019 terakhir posisi liabilitas itu memegang porsi 60% dari
dibandingkan dengan ekuitasnya. Selanjutnya, kalau di ekuitas ya, di ekuitas seperti kalau tadi liabilitasnya itu memegang porsi 60% di tahun 2019, ekuitasnya memegang porsi 40%. Ekuitas perusahaan sendiri itu semakin di tahun 2018 memegang porsi 45%, tetapi di 2018 itu sempat menurun menjadi 37% dan naik lagi sebesar 40%. Jadi kalau kita lihat proporsinya ini, kalau untuk saham sendiri ya, kalau untuk saham itu perusahaan itu tidak menambah jumlah sahamnya. Dari tahun 2017 itu jumlah sahamnya tidak bertambah, tetapi perubahan-perubahan ini disebabkan oleh seperti peningkatan dari penghasilan komprehensif, lalu ada peningkatan saldo laba, dan sebagainya. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan dari common size tadi, liabilitas didominasi oleh liabilitas jangka pendek, sedangkan komposisi ekuitas terhadap total aset itu mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 8,42% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 3,79%. Selanjutnya, ya kesimpulan. Jadi dari hasil analisis akuntansi yang sudah kami lakukan, PT Kimia Farma itu merupakan perusahaan terbuka, yang mana setiap laporannya sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan-keputusan yang ada juga ditetapkan secara bersama dan tujuan perusahaan tercermin pada tema yang diambil perusahaan pada setiap tahunnya. Tiap tahun penjualan perusahaan meningkat dengan adanya ekspansi pasar, diiringi dengan peningkatan beban penjualan, laba perusahaan pun meningkat. Tetapi untuk laba ini saya koreksi sedikit, jadi labanya itu pada tahun 2018 meningkat, tapi menurun di tahun 2019 karena di 2019 itu perusahaan lebih fokus untuk mengekspansi pasarnya, jadi lebih banyak membangun, lebih banyak meningkatkan aset tetap yang menyebabkan liabilitas naik dan bebannya naik sehingga labanya menurun. Nah, untuk kenaikan hutang jangka panjang itu perusahaan banyak mengambil hutang jangka panjang yang digunakan sebagai modal dengan mengambil pinjaman dari bank seperti Bank BNI, Bank Permata, ada juga Bank Mandiri dan bank-bank lain, tapi fokusnya adalah bank dalam negeri. Ekuitas perusahaan itu naik, yang paling signifikan itu disebabkan oleh peningkatan adanya revaluasi atas aset berupa tanah. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatian dari Pak Ari dan juga teman-teman. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Pak mungkin. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Marcella. Oke, lanjut ya. Saya langsung aja ya. Jadi terima kasih kelompok 2 sangat komprehensif disampaikannya. Cuman ada koreksi beberapa poin bahwa revaluasi yang dilakukan di aset itu sepertinya bukan karena laba kewajibannya meningkat, tetapi itu adalah caranya si Kimia Farma untuk nutupi kemampuan keuangannya gitu loh ya. Ya siapa tahu dia punya ekspansi sehingga dia harus merevaluasi asetnya. Kan ada juga kan bagaimana mendapatkan kredit agar lebih besar, yaitu dengan meningkatkan jaminan atau kolateral. Dalam hal ini asetnya. Kebetulan mungkin tanahnya di Kimia Farma itu banyak sehingga dia harus naikkan. Itu sebenarnya yang ingin saya tambahkan. Jadi tolong nanti jangan dikaitkan ke masalah pinjamannya sehingga aset itu direvaluasi, tidak. Dia berusaha untuk menambahkan pinjaman dengan cara menaikkan revaluasi asetnya gitu loh. Jadi itu kayaknya kebalik gitu ya. Sebab akibatnya gitu ya. Yang kedua, yang ingin saya koreksi lagi, isinya tadi udah oke, udah banyak semua sesuai yang saya ketikkan di chat. Cuman yang jadi concern saya adalah pada saat membahas dari sisi laba dari di luar laba operasionalnya yang ada revaluasi. Pertanyaan saya di situ nggak ada pajaknya ya? Coba saya dikoreksi lagi. Mungkin nanti coba dicek datanya apakah nilai yang disampaikan itu sudah net bersih dengan dikeluarkannya pajak atau belum. Itu tadi belum ada informasinya. Ya. Sehingga saya itu harusnya kena pajak dan itu pajaknya besar ya. Karena nilai revaluasinya tinggi. Jadi sebenarnya udah ada trade off-nya gitu loh. Bagaimana kita mau minjam besar
kepada bank, di satu sisi kita harus menaikkan nilai jaminan, di satu sisi juga kita akan mendapatkan keuntungan yaitu meningkatnya ekuitas. Di samping itu juga ekuitas itu akan meningkatkan pajak yang harus kita bayarkan karena mendapatkan laba revaluasi aset, gitu ya. Itu kayaknya belum tergambarkan. Coba nanti ada data-datanya, tolong ditambahkan. Setahu saya itu kayaknya asetnya itu naiknya besar itu karena dia sebenarnya mau menutupi penurunan dari laba. Setahu saya, ya. Itu yang namanya red flag tadi. Jadi dia berusaha untuk ini perusahaan BUMN atau swasta murni ini kan? Kayaknya sudah swasta murni dia. Awalnya itu BUMN. Jadi Kimia Farma ini menjadi satu hal yang sangat diperhatikan kalau seandainya dia turun lagi, ya, dan terjadi penurunan, itu ada kemungkinan nanti ya, apalagi sekarang Menteri BUMN-nya kan si Erick Thohir. Erick Thohir itu nggak pernah mau pandang bulu ya. Artinya kalau memang dia nggak siap menjadi perusahaan TBK, dia akan merger, menggabungkan, gitu ya. Udah kita tahu lah beberapa BUMN langsung sama dia ditutup, gitu loh. Itu dia punya stylus karena dia bisnis ya. Dia menganalisa sesuatu yang dia tuh nggak mau. Ini istilahnya laba semu ya. Kalau revaluasi itu namanya laba semu. Laba semu itu apa? Laba yang sebenarnya tidak terjadi karena kita maunya dinilai lebih gede. Kan kalau kita tahu revaluasi itu kan nilai yang kita akui terhadap laba adalah apa? Kalau kita mendapatkan tambahan penghasilan. Ya enggak? Kalau revaluasi kan enggak. Kita enggak punya uang nih. Perusahaan dalam hal ini punya uang enggak? Enggak ada itu, enggak ada tambahan uang kan. Terbukti kan cash-nya enggak bertambah kan. Nah, disitulah yang saya lihat dari sisi Kimia Farma, saya menyoroti yang revaluasi itu. Itulah red flag-nya sebenarnya. Bahwa ada celah di dalamnya ini, jika tidak diatur demikian, akan menyebabkan suku bunga dia kan tinggi pinjamannya. Di satu sisi jangka pendek dia bisa terpenuhinya pinjaman, uang kasnya cukup untuk membeli barang-barang, karena mungkin nanti dianalisa ke kelompok 3 nanti rasio, kelihatan itu sebenarnya biaya operasional dia itu tinggi sekali. Saya nggak tahu apa yang penyebabnya ya. Bisa jadi ya gaji karyawannya yang terlalu besar, direkturnya terlalu foya-foya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini belum saya lihat gambarnya, tapi secara garis besar dengan revaluasi tadi harusnya kelompok 2 tolong ditambahkan dengan efek daripada dia menggunakan revaluasi tadi. Gitu loh. Dan apa di balik itu rencananya, itu mungkin ditambahkan analisanya. Oke, kondisi saat ini saya membacanya ya sama seperti kelompok 1 maksimal 85 nilainya. Ya saya harap tinggal di make up lagi, diperbaiki lagi sehingga tadi yang saya sampaikan tentang revaluasi ditambahkan informasinya. Oke, terima kasih kelompok 2, bravo, hebat dengan waktu 1 minggu kalian sudah bisa seperti ini. Oke, lanjut ke kelompok 3. Mohon izin ya kelompok 3 kalau bisa hanya 15 menit ya. 15 menit istilahnya kalau bisa hanya rasio-rasionya, rumusnya tidak perlu dijelasin lagi, kita semua sama asumsinya, tinggal hasilnya aja, angkanya bagaimana, perkembangannya terus 15 menit, silakan kencangkan sabuk pengaman Anda karena kita akan membaca agak cepat. Siap, oke, jadi terima kasih Rizky. Baik Pak, jadi kita akan mempresentasikan rasio dari 6 bagian ini. Yang pertama liquidity. Next. Jadi kita di liquidity ini akan mempresentasikan 3 rasio, yaitu current ratio, as-is ratio, dan average collection ratio. Oke, next. Untuk current ratio sendiri, itu digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menggunakan aktiva lancar. Jadi rumusnya itu sudah ada di layar, current asset dibagi dengan current liability.
dilihat current rasionya itu per tahun dari Kimia Farma itu dia mengalami penurunan. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau di sini tuh ini juga ada angkanya sih, jadi bisa kelihatan current asetnya itu naik, tapi peningkatan current liability-nya lebih tinggi pada kenaikannya. Jadi current rasionya bisa turun, bisa turun. Tiap tahunnya menjadi turun. Kemudian next, dibandingkan dengan Kalbe Farma, itu current rasio mereka jauh lebih tinggi. Walaupun mereka juga berfluktuasi, ini menandakan bahwa current asset keep Kalbe Farma lebih banyak daripada current asset liability-nya, sehingga current asset Kalbe Farma itu tidak di bawah 100%. Next. Untuk asset rasio sama kayak current rasio, cuman inventory-nya dikeluarkan. Karena menurut dosen Menkyu saya, inventory itu susah dijadikan kas, makanya harus dikeluarkan. Oke, next. Untuk perhitungan asset rasionya, didapatkan hasil yang sama, tiap tahun menurun. Dari tahun 2017, 120% menjadi di tahun 2019, 60%. Perhitungannya bisa dilihat di sampingnya. Oke, next. Dibandingkan dengan Kalbe Farma, masih sama, Kimia Farma lebih rendah daripada Kalbe Farma dalam persentase asset rasionya. Jadi mungkin kesimpulannya sama, Kimia Farma kurang andal dalam mengelola current asset dan current liability daripada Kalbe Farma. Next. Untuk selanjutnya ada average collection period. Average collection period itu apa? Digunakan untuk mengukur berapa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pelunasan piutang. Jadi kalau tadi lebih banyak itu lebih bagus, sekarang itu lebih sedikit yang lebih bagus. Rumusnya bisa dilihat dari ini, account receivable per annual credit bagi 36 hari. Perhitungannya ini bisa dilihat untuk Kimia Farma. Average collection period-nya bisa dilihat ini, dia tiap tahun tuh semakin sedikit ya harinya. Ini berarti perusahaan dalam mencairkan piutangnya menjadi kas itu lebih baik tiap tahunnya dari 126, kemudian meningkat menjadi 57 hari, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 50 hari. Kemudian next, dibandingkan dengan Kalbe Farma, ini saya juga agak terkejut ya dari kelompok lain. Kalbe Farma itu dalam mengubah piutangnya menjadi kas itu bahkan tidak ada satu hari. Ini perhitungan mereka saya kurang tahu gimana, tapi ini yang jelas berarti Kalbe Farma lebih baik dalam mengelola piutang menjadi kas daripada Kimia Farma. Next. Yang kedua, kita akan bahas capital structure dan solvability. Itu ada dua, debt ratio dan time interest earned. Oke, next. Debt ratio digunakan untuk mengukur porsi aset perusahaan yang dibiayai melalui pinjaman atau utang. Debt ratio dirumuskan dengan total liabilities per total aset. Ini akan dikalikan 100% karena dijadikan persentase. Untuk debt ratio sendiri itu mengalami fluktuasi ya. Di tahun 2017 55%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 63%, dan di 2019 mengalami penurunan menjadi 59,61%. Ini menandakan bahwa pada tahun 2018 itu Kimia Farma memiliki total liabilities yang meningkat. Iya benar, total liabilities meningkat. Kemudian pada 2019 total liabilities-nya berkurang dari tahun 2018. Kemudian next dibandingkan dengan Kalbe Farma. Sorry. Ya udah nggak apa-apa. Salah tekan. Tadi sampai debt ratio. Oke. Bisa dilihat dari Kalbe Farma itu persentase total liability sama total asetnya sangat
berbeda ya. Berarti bisa dilihat kalau Kimia Farma memiliki total liabilities lebih banyak daripada total Kalbe Farma, dilihat dari persentasenya ini. Oke, next. Sekarang kita akan membahas time interest earn. Time interest earn ini digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang dan membayar bunga utang tersebut. Dengan rumus operating profit atau earning before interest and tax dibagi dengan interest expense. Next. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini bisa dilihat time interest-nya itu milik Kimia Farma itu semakin tahun itu semakin menurun. Ini bisa dilihat bahwa berarti Kimia Farma itu kurang bisa membayar interest expense-nya. Jadi bisa pertanda nih tahun 2019 ini kurangin utangnya gitu. Kemudian next, dibandingkan dengan Kalbe Farma, sangat beda jauh ya. Kalau Kalbe Farma itu sampai 99 kali gini, walaupun Kalbe Farma juga berfluktuasi, tapi tetap saja Kimia Farma kurang bisa mengontrol time interest earn-nya, sehingga dia masih jauh di bawah Kalbe Farma. Oke, untuk asset utilization itu kita bahas 3 dulu. Ada cash turnover, account receivable turnover, sama inventory turnover. Ini itu intinya seberapa banyak perputaran dalam satu periode penjualan. Untuk yang cash ini sales per cash. Oke, next. Next lagi ini tuh hasil before I'll preview mundur satu. Oke. Untuk di ini cash turnover-nya Kimia Farma per tahun tuh ini bisa dilihat fluktuasi ya dari tahun 2017 itu dalam setahun cash turnover-nya bisa berputar dalam 6 kali, tapi pada 2018 turun menjadi 4 kali. Tapi pada 2019 dia naik lagi menjadi hampir 7 kali perputaran dalam setahun. Ini berarti kalau pada tahun 2019 itu lebih baik daripada tahun 2018. Namun 2018 kurang baik daripada 2017. Dibandingkan dengan Kalbe Farma, ini bisa dilihat Kimia Farma sempat lebih baik pada tahun 2018, namun pada tahun 2017 sama 2019 dia masih kalah dalam perputaran cash turnover. Kemudian untuk account receivable turnover itu sama aja, cuman ini bedanya dia yang turnover tuh bukan cash-nya tapi account receivable terhadap annual credit sales. Bisa dilihat ini account receivable-nya dia mengalami penurunan. Tadi juga disebabkan juga cash-nya tadi yang piutangnya yang susah menjadi cash. Dari tahun 2017 6,59 turun di 2018 menjadi 6,38, turun lebih drastis lagi daripada tadi di 2019 menjadi 4,4. Dibandingkan dengan Kalbe Farma sama-sama menurunnya, cuman pada Kimia Farma tuh dia masih lebih rendah daripada Kalbe Farma. Jadi bisa dilihat turnover Kimia Farma tuh lebih sedikit per tahun itu daripada punya Kalbe Farma. Nah, untuk inventory turnover ini sama saja, cuman bedanya dia di sini membandingkan inventory-nya terhadap cost of sale. Nah, pas saya bikin PPT kemarin, saya baru sadar kalau bikin grafik lebih mudah daripada bikin tabel. Jadi mulai sekarang dan seterusnya saya akan baca grafik saja, Pak. Nah, ini bisa dilihat tahun 2017 tuh turnover inventory-nya punya Kimia Farma tuh lebih tinggi daripada Kalbe Farma. Cuman Kimia Farma ini dalam tahun garis merah ya, tiap tahunnya mengalami penurunan sampai tahun 2019 tuh cuman 2,7. Kemudian Kalbe Farma ini yang awalnya di bawah Kalbe Farma ini yang awalnya di bawah Kimia Farma, dia mengalami kenaikan terus-menerus tiap tahunnya dari tahun 2017 2,91 naik menjadi 3,23, naik lagi pada tahun 2019 menjadi 3,31. Ini mengindikasikan bahwa Kalbe Farma dalam pengelolaan inventory-nya lebih baik daripada Kimia Farma. Nah, kemudian asset utilization tadi kan saya cuma nyebutin 3, ternyata masih ada lagi 2, yaitu fixed asset turnover sama working capital. Fixed asset ratio
fixed asset turnover rasionya adalah rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Oke, next. Ini ya, bisa dilihat yang garis merah dulu. Fixed asset turnover-nya milik Kimia Farma itu tiap tahun menurun dari tahun 3,63 dari tahun 2017 3,63, 2018 2,55. Nah, pada tahun 2019 malah menjadi 1,01. Jadi setahun cuma muter sekali doang. Nah, untuk yang Kalbe Farma, mohon maaf Pak, kita tidak mendapat info mengenai fixed asset turnover 2017, namun bisa membandingkan untuk yang 2018 sama 2019 saja. Ini bisa dilihat mereka masih di atas dari Kimia Farma. Berarti Kimia Farma emang masih kurang performanya dalam fixed asset turnover dibandingkan Kalbe Farma. Oke, next. Nah, untuk working capital ini merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode itu. Rumusnya yaitu penjualan minus working capital. Working capital itu aset lancar minus utang lancar. Next. Nah, ini ya. Kita lihat dulu yang garis merah ini. Kimia Farma sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 yang dari 3,27 di tahun 2017 menjadi 5,18. Terus ini kan kayak merosot sampai 0. Ini sebenarnya habis ini saya jelaskan. Sebenarnya bukan 0 tapi menjadi minus. Terus untuk yang Kalbe Farma sama tetap karena kita tidak bisa menemukan datanya, mohon maaf. Jadi ini anggap aja kita kosongin tapi masih bisa dibandingkan di tahun 2018 dan 2019. Untuk ini bisa dilihat 2018 working capital milik Kimia Farma itu lebih tinggi daripada milik Kalbe Farma. Jadi, namun tahun 2019 itu next, Kimia Farma mengalami penurunan working capital sampai minus 198. Ini berarti menunjukkan bahwa utang lancar dia lebih banyak daripada aset lancar. Ya, jadi ini bisa pertanda kalau Kimia Farma tidak boleh menambah utang atau ini bakal minus lagi gitu. Bisa dilihat perbedaan jauhnya perbedaan. Next. Nah, untuk tingkat pengembalian ini kita mengukur dua, yaitu return on equity sama return on asset. Untuk return on equity ini rasio yang digunakan untuk menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola modal untuk menunjukkan tingkat imbal hasil yang diperoleh oleh pemegang saham. Ini next, kita lihat yang grafik merah dulu ya. Kimia Farma tuh tiap tahun tuh kayak fluktuasi gitu, tapi dia terjun bebas pada tahun 2019 dengan return on equity hanya sebesar 0,2. Ini bisa tadi udah dijelaskan ya kenapanya oleh kelompok sebelumnya. Jadi tahun ini tapi kalau dibandingkan dengan Kalbe Farma sama-sama menurun, tapi Kalbe Farma tuh tidak sampai sedrastis Kimia Farma ini, sampai cuma 0,2 per EPS kalau nggak salah. Next. Nah, untuk return on asset adalah rasio yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya dengan rumus net income per rata-rata total aset. Next. Oke. Ini bisa dilihat ya, walaupun Kimia Farma tuh tahun 2017-2018 masih kayak datar gitu, cuma naik 0,1. Tapi sama saja seperti return on equity tadi, tahun 2019 dia menunjukkan penurunan yang drastis gitu. Kemudian dibandingkan dengan Kalbe Farma masih beda jauh tingkatnya. Lebih baik Kalbe Farma dalam return semuanya ini, Pak. Dalam return on equity maupun return on asset, itu maksudnya, Pak. Next, untuk kinerja operasional akan dijelaskan oleh Yasmin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasio kinerja operasional. Nah, ini menggunakan kalau di manajemen keuangan dulu ini sering dibilang rasio profitabilitas. Nah,
ada 3. Nah, yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor itu yang menunjukkan seberapa baik perusahaan mengendalikan biaya-biayanya untuk mendapatkan profit. Kita bisa lihat di tahun 2018, Kimia Farma mengalami peningkatan gross profit. Nah, itu tuh berarti Kimia Farma berhasil menekan HPP seiring dengan kenaikan sales itu sendiri. Tetapi tahun 2019 gross profit-nya menurun karena walaupun sales-nya itu naik sebesar 11%, tetapi HPP-nya itu naik lebih tinggi sebesar 15%. Nah, itulah kenapa gross profit-nya menurun. Selanjutnya, kalau dibandingkan dengan PT Kalbe Farma, memang cenderung lebih kecil, tetapi Kalbe Farma itu performanya terus menurun karena peningkatan penjualannya itu tinggi, tapi HPP mereka tuh meningkat lebih tinggi. Gitu kalau PT Kalbe Farma. Nah, selanjutnya ada operating profit margin. Nah, ini mengukur berapa profit dari setiap Rp1 sales. Pada tahun 2018, Kimia Farma mengalami peningkatan sebesar 1,59%. Nah, peningkatan ini itu tadi menunjukkan kemampuan perusahaan semakin baik dalam mengelola biaya operasinya. Nah, tetapi tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis ya, sebesar 8,5%. Nah, ini karena laba operasinya menurun, tetapi expense-nya itu naik gitu. Jadi laba dari setiap rupiah sales-nya itu menurun. Nah, dibandingkan dengan Kalbe Farma, memang cukup jauh perbandingannya. Ini menunjukkan PT Kalbe Farma lebih baik dalam mengelola income statement-nya dan mengendalikan biaya-biaya operasionalnya. Selanjutnya ada net profit margin. Nah, ini tadi. Ini adalah laba bersih. Laba bersih dari yang dihitung dari net income dibandingkan dengan sales-nya. Nah, tahun 2018 ini naiknya agak sedikit, yaitu 5%. Tetapi 2019 ini terjadi kenaikan yang sangat drastis ya. Ini disebabkan revaluasi aset tap tanah tadi. Mungkin ini juga bisa dibilang laba semu ya, yang tadi seperti dibilang Bapak, karena dia menutupi kinerjanya yang buruk dengan mungkin menaikkan laba itu tadi. Tetapi dicurigai lagi apakah mereka tetap bisa mempertahankan labanya sebesar itu atau tidak. Nah, selanjutnya kita melihat dari ukuran pasar. Di sini ada price earning ratio yang mengukur berapa banyak yang dibayarkan investor atas Rp1 dari earning mereka dapat. Di sini bisa dilihat harga sahamnya itu terus meningkat ya, terus meningkat, tetapi earnings yang didapatkan cenderung semakin menurun jauh. Itu Nah, pada tahun 2019 earnings-nya itu cuma Rp2, 2 perak. Nah, itu juga sebuah pertanyaan ya yang perlu menjadi concern, apakah masih worth it gitu untuk investasi di Kimia Farma.
Nah, perusahaan memiliki tugas untuk mempertahankan harga sahamnya, tetapi mungkin earning ratio-nya itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, dibandingkan dengan PT Kalbe Farma, mereka memiliki PE rasio yang lebih kecil. Nah, PE rasio itu semakin rendah, maka investor akan semakin tertarik karena earnings atau return yang akan didapatkan investor itu lebih cepat dan harga sahamnya pun lebih murah gitu. Nah, selanjutnya itu ada earning yield yang mengindikasikan besarnya berapa sih pengembalian atau EPS dari Rp1 harga saham. Nah, di sini peningkatan earning yield di tahun 2018 itu disebabkan karena peningkatan EPS yang disertai dengan penurunan harga pasar per lembar sahamnya. Nah, EPS itu meningkat karena tadi itu laba bersih yang meningkat juga. Nah, 2019 ini earning yield menurun. Kenapa nih? Padahal tadi NPM-nya naik. Nah, itu disebabkan menurunnya harga sahamnya. Harga sahamnya ikut dia menurun. Nah, dibandingkan dengan PT Kalbe Farma, Kimia Farma pada tahun 2017 memiliki laba per saham yang tinggi, tetapi diimbangi dengan harga pasar sahamnya juga tinggi, jadi earning yield-nya tuh rendah. Tetapi ya ini tadi 2019 ini menurun drastis ya sampai minus. Itu dikarenakan maaf saya blank. Dikarenakan tadi harga pasarnya yang tinggi juga. Lanjut. Nah, dividen yield ini menunjukkan berapa dividen yang akan diterima pada setiap Rp1 investasi, pada setiap Rp1 yang diinvestasikan. Nah, rasio ini sangat penting karena bagi investor yang mengutamakan investasi jangka panjang, karena mereka menuntut return yang tetap setiap tahunnya. Nah, bisa dilihat di sini, Kimia Farma mengalami peningkatan dividen tunai pada tahun 2018, tetapi mengalami penurunan pada 2019. Jika dibandingkan dengan Kalbe Farma, memang dividen yield-nya Kimia Farma cenderung kecil, tetapi performa Kalbe itu menurun tiap tahunnya dividen yang dibagikan. Selanjutnya, yang terakhir ini ada price to book value yang membandingkan antara harga pasar saham dan book value saham. Nah, pada tahun 2018, Kimia Farma mengalami penurunan dan terus menurun hingga tahun 2019. Nah, setelah dianalisis dengan perusahaan sejenisnya yaitu PT Kalbe, dari ketiga data tersebut menunjukkan sejak tahun 2017 harga saham PT Kimia Farma selalu lebih rendah daripada PT Kalbe Farma. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa diambil karena atas analisis rasio tersebut, dari asumsi price to earning, mungkin rasio-rasionya itu cenderung menurun ya, tapi investor itu masih optimis ditandakan dengan meningginya harga saham, walaupun earning per share-nya itu menurun.
Nah, hal ini bisa dijelaskan karena tahun 2019 penurunan income itu bukan karena performanya menurun, tapi tingginya liabilitas itu tadi, dan juga kurs mata uang asing yang memberikan pengaruh cukup tinggi terhadap beban keuangan perusahaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Rizky dan Yasmin ya di kelompok 3. Komprehensif sekali ya. Itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya pemicunya ya revaluasi aset itu. Saya lihat revaluasi aset itu akibatnya dari suatu keputusan. Karena kalau kita lihat tadi rasio-rasionya itu buruk banget ya. Persediaannya jelek, putaran penjualannya juga lambat, bahkan uangnya banyak yang tertanam di piutang. Udah itu karena uangnya nggak ada, dia banyak utang untuk persediaan. Jadi manajemen terhadap hal-hal tersebut jelek sekali yang dilakukan oleh Kimia Farma. Ditambah lagi saya lihatnya tadi dari disampaikan bahwa laba operasionalnya itu kecil kan. Jadi sepertinya ya saya sudah dapat informasinya bahwa Kimia Farma itu pejabat-pejabat direkturnya itu foya-foya itu. Ya. Itu enggak ketahuan aja sama KPK itu. Ya. Itu iya, ini informasi yang saya bisa sampaikan bahwa direktur mereka itu gaya hidupnya mewah semua. Jadi mereka tuh menutupi kecurangannya atau menutupi ketidakmampuannya mengelola, karena nanti kalau nggak digitukan nanti mereka akan dipecat oleh RUPS ya. Jadi sengaja mereka melakukan evaluasi, dan secara akuntansi sudah saya sampaikan tadi itu nggak salah. Hanya saja yang jadi masalah adalah bukan di tahun 2019. Makanya saya katakan tadi revaluasi laba itu menjadi laba semu sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat aja kalau normal saja dia tidak memperbaiki laporan tidak memperbaiki kinerja terhadap penjualannya, piutangnya bagaimana, utang usahanya gimana, ditambah lagi dengan pinjaman yang besar, bunga bank. Itu besar sekali, dan itu kalau seandainya itu bertahan, apalagi dengan kondisi pandemi ini ya, mudah-mudahan sih karena banyak obat yang terjual ya wajar ya. Kita sendiri CDR untuk imun, kita minum vitamin, minum Inbos untuk daya tahan tubuh. Saya aja seminggu bisa 2 kali minum Inbos, karena saya kan sering ke kantor. Ya kan, jadi ya saya juga takut gitu. Tapi kembali lagi ke perusahaan Kimia Farma ini semu sekali dia. Artinya ya, kesimpulan saya adalah karena dia kurang baik di dalam manajemen piutang, hutang, laba operasional, menyebabkan dia harus ngambil satu keputusan, dan keputusan itu sebenarnya hanya jangka pendek loh. Hanya dia bisa memberikan informasi bahwa 2019 ngasih tahu ke investor aman kok perusahaan, nggak ada masalah karena kita asetnya naik. Itu nggak memberikan jawaban sebenarnya. Harusnya dalam hal ini ya dia harus memperbaiki. Nah, tahun 2020 saya sih bisa memprediksikan aja, ini ibaratnya tinggal kayak Jiwasraya lah ya. Jiwasraya itu karena komplain dia, masalah dia bahwa perusahaan itu sebenarnya sudah bermasalah, udah jauh hari itu. Karena direkturnya juga berfoya-foya, istri banyak ya, pacaran di mana-mana gitu ya, direkturnya saya udah tahu itu. Ya, saya buka di sini bukan karena saya benci dengan Jiwasraya, tapi itu faktanya, ternyata udah dihukumkan seumur hidup. Nah, Garuda juga, coba Garuda juga sama ya kan, terbukti kok salah satu direkturnya itu main cewek, pramugari dipakai terus segala macam, kasihan gitu loh. Direktur yang punya jiwa pelecehan seksual itu jelek gitu ya. Tambah lagi dia foya-foya. Itu contoh-contoh kayak gitu. Nah, Kimia Farma belum kena batunya aja kalau menurut saya. Gitu lah ya, belum kena batunya karena
secara analisis laporan keuangan saja tadi kalian sudah lihat, sebenarnya itu tunggu jatuhnya aja dia itu. Itu bom waktu loh. Bom waktunya apa? Pinjamannya itu tinggi loh, pinjamannya. Kalau seandainya dia penjualannya itu konstan, terus biaya operasional masih tinggi, semua tinggi, itu rugi, habislah itu perusahaan itu. Tinggal kita tunggu aja siapa yang mau mempilotkan. Jangan salah, perusahaan juga bisa dipilotkan loh untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi saya melihatnya hal yang sangat jelek di sini. Nah, itu tambahan informasi dari saya bahwa analisa kalian bagus membandingkan dengan Kalbe ya. Tadi di kelompok sebelah malah saya bilang kok kalian hanya membandingkan Kalbe sendiri. Coba dengan kimia, ternyata kelompok ini yang sudah membandingkan keduanya gitu loh. Mungkin nanti kerjasama aja dengan kelompok kelas 509 untuk membandingkannya lagi. Tadi ada pernyataan kok dia hanya 0,00 sehari. Itu jelas ya. Mungkin aja obat yang dijual itu adalah obat yang dipakai oleh masyarakat. Artinya dia produksi jadi langka dia ya kan. Langka di pasaran obat-obat tertentu yang dipakai oleh Kalbe Farma. Bisa jadi loh, karena memang kualitas dari Kalbe Farma yang saya tahu, produksi Kalbe Farma itu lebih baik daripada Kimia Farma. Suka tidak suka itu, Kimia Farma itu jelek sekali. Kualitas obatnya itu, ya saya bukan apa-apa ya, unsur dalam obat-obat Kimia Farma itu jelek sekali. Ya saya walaupun satu jenis ya, saya nggak tahu Sonsi dengan vitamin C, vitamin itu produksinya berbeda loh. Coba deh. Tapi orang lebih sering makan vitamin C, vitamin, betul nggak? Daripada Sonsi. Iya Pak. Ya. Iya. Ya itu coba lihat. Sonsi itu siapa yang memproduksi dan vitamin yang itu aja udah ketahuan gitu loh bahwa ya itu hanya gambaran kecil aja ya. Artinya yakinlah Kimia Farma ini seperti bom waktu kalau saya lihat. Ya tahu kalau tadi sampaikan bahwa investor masih yakin bahwa perusahaan ini masih untuk jangka pendek iya. Tetapi dengan pandemi saat ini, dengan kondisi utang yang banyak, ya saya menganggapnya ini seperti bom waktu. Jadi bisa ditambahkan nanti di dalam analisanya nanti ya, adik-adikku kaitkan antara rencana revaluasi itu sebagai akibatnya akibat daripada itu, tapi cari sebabnya apa. Nah, setelah cari sebabnya, dapat akibatnya, akibat tadi ini menjadi sebab lagi. Sebabnya lagi akan menjadi akibat tahun berikutnya 2020, yaitu apa? Bunganya meningkat, biaya operasional meningkat, segalanya meningkat dan akan menjatuhkan lagi, bahkan sampai terdalam minus. Ya kan? Kalau terjadi minus saja, salah satu komponen itu sebenarnya sudah bagian dari warning sebenarnya. Sama seperti APBN. Kalau APBN pertumbuhan di bawah 0,2 kali, kita udah dianggap apa? Resesi. Nah itu, tetapi resesi kita itu membaik resesinya, bukan memburuk. Ya, dari minus 3, sekian persen, periode kedua atau triwulan kedua kita minus 2, sekian. Artinya apa? Udah membaik kita. Ya kita harapkan tahun depan menjadi 0 minimal, bukan negatif. Nah, itu sebenarnya membaik, tapi kalau Kimia Farma makin memburuk dia. 2 tahun terakhir aja udah turun. Jadi untuk grup kelompok 3 ini saya sangat senang sudah apa yang saya inginkan. Ya sama seperti kelompok 1, 2 ya ada perbaikan ya, tapi secara umum maksimal nilainya 85. Kalian perbaiki dengan yang tadi saya sampaikan dan juga tolong dibikin conclusion-nya atau usulan perbaikannya kalau memang harus ada. Contohnya tadi Kimia Farma revaluasi itu membuat sebabnya sehingga akibatnya apa di jangka panjang. Itu ya. Jadi itu saja yang bisa kita lakukan. Saya senang diskusi kita. Ternyata kalian sudah baik ya, sudah meramu dengan baik. Saya harapkan nanti wordnya itu kelas sudah ada tambahan-tambahan informasi tadi. Jadi tolong bikin yang rapi ya. Pakai Word aja, jangan PowerPoint, pakai Word.
ya. Dan itu satu kelas satu aja laporannya. Nah, kapan dikumpulkan? Kalian bisa kumpulkan sebelum UTS atau minggu ke-7. Ya, minggu ke-7. Kita minggu ke-4 sekarang. Masih ada 3 minggu lagi. Tetapi kalau kalian kumpulkan minggu depan, silakan saja, nggak apa-apa. Ya, paling saya nanti akan pertimbangkan akan nambahin nilai kalau makin cepat kalian kumpulkan. Itu salah satu motivasi kalian ya. Jadi terima kasih kalian sudah sangat baik diskusinya dan pertanyaan kalian dari WA Group memberikan jaminan kepada saya bahwa ternyata kalian tuh membaca. Ada pertanyaan, Pak kalau pakai recasting atau nah, itu bagi saya nggak ada masalah. Kalau seandainya tidak ada recasting ya dengan cara seperti ini udah kegambar kan, gitu loh. Ya ada apalagi lebih baik biaya operasional itu apa-apa saja. Coba diuraikan lagi deh. Pasti ketahuan tuh ya biaya entertainnya paling gede itu nanti. Tapi kalian nggak dapat kan? Karena saya nganalisa itu, saya tahu itu. Ya saya udah dapat itu biaya entertainnya di Kimia Farma dengan di Kalbe Farma gedeannya Kimia Farma. Karena saya tahu tuh manusia-manusia di dalam Kimia Farma itu seperti apa, gitu ya. Saya tahu persis itu ya. Ya saya orang auditor juga kan, jadi saya tahu. Jadi adik-adikku terima kasih kelompok 1, 2, 3 sudah sangat baik. Kembali saya bilang 85 nilai kalian saat ini untuk kelas seluruhnya. Tetapi kalian jika memperbaiki dengan diskusi kita yang tadi bisa naik di atas 85. Oke? Oke, terima kasih. Minggu depan kita kalau kalian mengumpulkan tugasnya silakan ya. Nah itu bisa menambah nilai kalian, motivasi kalian. Terakhir minggu ke-7, minggu ke-5 paling cepat itu lebih baik. Nambah nilainya saya akan tambahkan poinnya lebih baik lagi. Oke, karena waktu juga ya. Kita sudah sampai jam 12.38 atau jam 1 kurang 22 menit. Ya, kurang 22 menit lagi sebelum jam 1. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Perbaiki, nanti kirim aja pakai WA group ya tugasnya, ya tugas kelasnya, sehingga nggak usah pakai kertas-kertas, nggak usah pakai tiki, pakai yang murah saja WA group ya. Nanti saya download, saya simpan dalam satu file. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat, selamat makan siang. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, bye-bye.